segala urusan berbesar Sohibul Hajat, pemangku mengakim, Ibu Azan Nurmenta Subrata, dan para hadirin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang hadir di sini majelis mempunyai hajat. Mudah-mudahan disampaikan hajat. Amin. Amin. Fatihah. Ya kana wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha Allahumma salli wa sallim
Bismillahirrahmanirrahim. Tandu ini dari Syekhul Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Surya yang Semarang Rohmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid pria, wanita, tua muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Dikaruniai Allah. Dua, terhadap sesama yang berada dengan kita dalam segala-galanya. Jangan sampai terjadi perselisihan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama. Azabun alim yang berarti tidak terdapat untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, bahkan kalian nanti susah. Tiga, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus bersikap dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan berhati hatinya. Jangan sampai merasa takut dan dia Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu. Kalau tidak ada guru mursyid hidup, berarti nilai ibadah kita adalah 0. Begitu. Ibarat begini. Ada yang karyawan di sini atau SPG di sini ada? Mohon maaf. Ada nggak? Yang jadi karyawan masuk pagi pulang sore ada nggak? Hah? Misalnya si Mas ini dari Lampung nih. Sopo jadi Mas? Apriyadi. Bisa ya saya tiga sebenarnya. Jadi Apriyadi masuk pagi pulang sore. Masuk pagi pulang sore. Tetapi beliau absen, enggak ditandatangani oleh supervisornya. Pertanyaannya, apakah beliau tiap bulan digaji saat itu? Tidak, karena nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Begitu pula kita, amal perjalanan hidup kita tidak ada saksi, itu wayahna wae, nggak diterima. Na'udzubillah min. Itu salah satu peran. Yang kedua adalah peran sebagai wasilah. Naon Bu? Wasilah. Jadi ngerti naon ya Bu ya? Jadi wasilah, perantara. Begitu. Jadi ibu nanya, perantara seperti apa ya? Saya tanya balik pada ibu bapak-bapak. Datang jauh-jauh ke rumah mami. Siapa yang tidak pakai alas kaki, sendal atau sepatu? Ngacung? Hah? Pakai? Nah, wasilah adalah itu, sendal atau sepatu. Kalau nggak kesini pakai itu, wah, kaki bisa lecet ya Bu. Atau juga saya datang ke sini jauh-jauh dari Majalengka, biara manakin ke sini, nggak pakai wasilah mobil, berapa hari Bu? Hah? Wah, udah sebulan. Ngukur itu. Terjadi alergi ya, alergi macam. Maklar tanah dia. Jadi begitu. Wasilah ada perantara, ibaratnya ada gunung kiri dan kanan. Kalau kita mau ke gunung yang ke sana,
Bagaimana caranya biar cepat? Apakah turun gunung dulu, lewat ngarai lembah gitu ya, terus naik lagi begitu? Itu perjalanan lama. Maka harus cari cara jalan, yaitu menggunakan jembatan biar cepat sampai. Itu wasilah. Itu robito gitu. Loh, itu robito seperti apa? Seperti begini robito ini. Saya lihat Kiai Haji Samsul Muafiq. Gagah ya? Gagah Bu? Saya ini matanya agak min Bu. Kalau nggak pakai kacamata, rada buram. Bahasa Jawanya apa buram begini? Buram. Jadi kalau saya nggak pakai kacamata, lihat Kiai Muafiq ini buram. Nggak kelihatan gagahnya. Tetapi kalau saya pakai kacamata, saya bisa melihat kegantengan kegagahannya beliau, gitu. Jadi pertanyaannya, saya lihat kacamata apa lihat beliau? Bu, saya lihat kacamata apa lihat beliau? Kacamata. Jadi intinya hakikatnya saya mau lihat beliau, tetapi menggunakan perantara wasilah, yaitu kacamata. Paham? Yang ketiga adalah sebagai jalur walayah, jalur pertolongan guru mursyid itu. Pertolongan bagaimana? Ya misalnya hal kecil lah, ibu datang ke Mas Abah ngerasa bahwa air doa, Mas Abah doakan saya, anak saya sakit seperti itu ya. Jadi ke Abah, saya mau jual tanah kan, mau jual tanah, minta doanya gitu, betul. Dikit-dikit begitu, Abah ini saya mau ujian perkuliahan S2 begitu ya, dikit-dikit ke Abah, dikit-dikit ke A. So saya mau naik mobil macet, nyambat Abah gitu ya. Dikit-dikit nyambat apa bahasa Jawanya apa? Oh nyambat. Jadi begitu. Intinya sebagai jalur pertolongan, dikit-dikit beliau, dikit-dikit beliau gitu ya. Kalau begitu, apakah ada landasannya? Dasar dalilnya gitu. Karena ada yang mengatakan kita harus langsung minta tolong ke Allah. Betul? Masa minta ke manusia gitu kan? Ke Allah langsung gitu. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan itu lebih dari wajib. Ternyata harus. Naon Bu? Harus. Di mana dalilnya itu? Itu yang tadi dibaca oleh yang mulia Kiai Haji Nur Fahim setelah habis berzikir, terus baca sholawat, terus yadullahi fauqa aydihim. Itu dalil walayah minta tolong ke guru itu. Yadullahi, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan. Kalau itu saya tanya, Allah punya tangan kayak gini. Itu hanya intibar, hanya contoh. Jadi tangan itu adalah kekuasaan. Ya Bu, tangan itu adalah kekuasaan. Ibarat menteri Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dapat gelar apa? Si tangan besi. Kekuasaan si tangan besi, diktator gitu. Nah, Allah itu disimbolkan oleh tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka itu siapa? Yaitu guru-guru mursyid yang kita tawasuli. Tadi dibaca pas taman, habis zikir, dibaca guru mursyid kita tawasuli, kita hadoroh. Biar apa? Kita belajar dari sekarang untuk berinteraksi ruhaniyah, saling kenal. Itu Bu. Gitu. Jadi berinteraksi ruhaniyah, saling kenal. Harus, bukan wajib, harus. Contohnya begini. Di daerah Malang ini ada McDonald nggak? Ada? Sebelah mana? Kota. Di kota ada McDonald. Nanti besok siang saya mau nyoba ke sana, misalnya mau makan siang ke sana gitu. Pertanyaannya, kalau saya lapar datang ke sana, saya mau order burger atau ayam goreng. Pertanyaan adalah, saya minta kepada pemiliknya atau pada pelayannya? Bener. Pemiliknya ada di mana? Begitu pula tentang syafaat atau pertolongan. Syafaat itu milik Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para pelaksana, pemberi syafaat bukan beliau, tapi guru-guru yang kita tawasul. Bagaimana cara mendapatkan syafaat? Yaitu melalui talqin zikir. Udah semua ini Bu?
ketika beliau di Kiai Nur tadi di Takin. Jadi jelas ya. Yadullahi, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka itulah guru-guru yang kita tawasuli itu. Kalau sekarang ibu-ibu bapak-bapak tidak rajin bertawasul, berhadarah pada guru-guru mursyid, wayahna di sana mau minta syafaat ke siapa? Orang kumpul nanti pada masa miliaran orang, bu, dikenal juga enggak. Ya, Rasulullah enggak memberi syafaat, tapi yang memberi itu para pelaksananya. Gitu, paham bu ya? Ya, kalau sudah paham, mungkin cukup sekian dari saya, gitu bu ya. Mengenai peranan sang guru mursyid. Ada lagi gosip lagi. Saya ziarah keliling-keliling bu ke Wali Songo itu sering. Ini karena corona jadi jarang kalau sekarang begini. Saya sering bahkan sebulan bisa 3 kali kalau mengantar mengawal orang itu. Makanya saya sebut dengan uskup bu. Apa uskup bu? Bukan pendeta. Uskup itu singkatan. Ustadz kuburan. Singkatan Ustadz kuburan. Ustadz terjalan. Tak ke Wali Songo, tak ke Banten, tak ke Pemijahan, tak ke apa. Nganter. Itu orangnya beda-beda. Apakah laki-laki ya? Ya laki-laki juga. Gitu. Mau muda, mau tua, perempuan ada, perempuan juga. Mau gadis, mau ini, mau jahe. Tahu jahe bu? Itu saya nganter dari zaman baheula gitu bu. Terus sudah 90 sekian gitu kan, sering. Jadi nggak aneh gitu. Jadi ziarah, ya bareng nggak mungkin berduaan gitu. Berdua saya check-in di hotel kan. Jadi begitu. Nah, entah lagi tentang konsultasi gitu ya, konsultan. Di rumah saya bu, dari zaman baheula juga itu yang datang konsultan banyak bu. Konsultasi. Tahu konsultan apa bu? Kontrolnya orang-orang kesulitan datang gitu ke rumah. Tuh yang nginep di rumah bisa 20 orang tiap hari itu. Gitu. Kita belokkan urusan dialog, pengamalan gitu. Yang datang yang bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau gadis, mau ini, mau jahe datang nginep di rumah, bebas, buat nopo-nopo gitu. Nggak ada omongan. Ini gara-gara online ada omongan lagi. Gitu. Tapi saya ingat sabda pengarsa Pak Ano yang saya tulis di dalam buku Perjalanan Hidup Macan Suralaya, saya tulis di situ. Ketika pengarsa Pak Ano berkata tahun 60-an, bahwasanya kalau ada seseorang dijadikan bahan pembicaraan orang lain, dijadikan gosip, dijadikan fitnah, berarti orang itu lagi naik derajatnya. Gitu bu. Alhamdulillah. Imannya adalah kalau ibu-ibu nanti dapat omongan dari orang lain, dapat caci makian, fitnahan, terima. Itu sebagai jalan mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan mujahadah itu ada 2. 1, jalan mujahadah secara vertikal, yaitu sholat, zikir, puasa, haji. Itu mujahadah jalan Allah secara vertikal. Kalau secara horizontal apa? Terhadap sesama, yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain, ya, mau jadi bahan pembicaraan orang lain, diterima kalau digosip. Itu bahkan lebih berbekas di dalam diri kita. Betul? Itu masalah gampang, tinggal wudhu doang, ya? Gelar senjata gampang. Tapi kalau jadi fitnahan omongan orang, sanggup nggak bu? Kalau ibu ke rumah bawa golok ya, ngasah sampai orang itu kan mau tabayun. Begitu. Jadi jelas ya? Yaudah, kan sudah jelas, sudah paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari si Sakin Alifin dari Majalengka, Jawa Barat. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Sohibul Hajat Pemangku Manakib, Ibu Haja Asas Nurwendo yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak langsung tadi Kiai Samsul menjelaskan soal syukur. Soal apa bu? Syukur. Syukur itu ada 2. Ada syukur nikmat, ada syukur dan. Kalau syukur nikmat ucapnya alhamdulillah. Oleh landasan ucap apa bu? Alhamdulillah.
Dapat landasan, tanahnya dibeli sama pengembang, bikin tol, dapat 5 miliar, macam apa Bu? Alhamdulillah. 1 miliar dibuat bikin rumah yang besar, alhamdulillah. 1 tahun ngomongi kobong, bisa nggak itu? Alhamdulillah. Ina 1 miliar dibuat beli mobil Velfire atau Alphard, macam apa Bu? Alhamdulillah. Setahun digodol maling, dicuri sama maling, macam apa Bu? Makanya kalimat mengucap alhamdulillah itu qalilan, sedikit sekali. Tidak mungkin kita itu setiap hari mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak mungkin. Bisa mengucap alhamdulillah manakala kita setelah sholat. Makanya kata Rasul ada syukur dah. Syukur itu apa kelebihannya? Idza dzakartani syakartani. Jika kamu ini banyak ingat kepadaku, maka kamu termasuk orang yang syukur. Guru mursyid kasih alat. Di mana alatnya? Di sini. Dzikir khafi. Kalau sudah dzikir khafi di sini, otomatis kita mau untung, mau rugi, mau sehat, mau sakit, mau dipuji, mau dihina, tetap syukur. Tapi kalau cuma mengucap alhamdulillah, ada yang muji mengucap apa? Alhamdulillah. Kalau dihina, bisa nggak mengucap alhamdulillah? Roh abot. Ya enggak Bu? Maka guru mursyid kasih alat ke kita. Kalau kamu banyak ingat kepadaku, maka kamu bersyukur kepadaku. Idza nasitani kafartani, jika kamu tidak ingat kepadaku, kamu termasuk orang yang kufur. Makanya pentingnya kita punya guru mursyid. Yang kedua, Kiai Samsul tadi menggarisbawahi soal ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali ibadah. Hakikat ibadah itu yang mana hakikatnya? Katakan ada orang rumahnya Malang, jam 7 berangkat ke kantornya di Pasuruan misalnya. Apakah berangkatnya ini dicatat ibadah? Tidak. Berangkat pagi sampai ke Pasuruan itu pekerjaan. Yang dikatakan ibadah itu hatinya ingat Allah, maka Allah memberikan prestasi ibadah. Pertanyaan yang pentingkah kita mencari guru mursyid? Hukumnya fardu ain. Penting kita punya guru mursyid. Sebelum kita ngomong guru mursyid, kita merujuk hadis Rasul, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Di dalam kitab Nasoihul Ibad itu kalimat ulama dibagi 3. Pertama, ulama tabligh. Siapa ulama tabligh itu? Ulama tabligh itu ulama ceramah. Saudara-saudara, kita harus mencontoh Rasulullah. Kan sering seperti itu ya Bu. Harus mencontoh Rasulullah. Pertanyaan, apa benar kita sudah mencontoh Rasulullah? Bu, Rasulullah itu setiap pagi itu mesti bertanya ke istrinya. Wahai istriku Aisyah, kira-kira hari ini ada nggak makanan? Aisyah menjawab, ya Rasul, mohon maaf, hari ini tidak ada makanan. Oh, kalau itu aku puasa. Jadi Rasulullah itu ketika bertanya ke istrinya, adakah hari ini makanan? Tidak ada, jawabnya istrinya. Maka Rasul berpuasa. Kira-kira bapak-bapak jadi gitu ya Pak? Takut dengan bapak ibu, Bu, ono panganan enggak? Ya ono Pak, naik aku kosong. Gitu ya. Besok sih Yang kedua, Rasulullah itu setiap malam itu qiyamul lail, tahajud. Sampai karena istiqomahnya malam,
kakinya abu bengkak. Sampai-sampai Aisyah itu mengatakan, wahai Rasulullah, engkau ini seorang hambanya Allah, kekasihnya Allah yang maksum, terjaga, dan jenengan ini sudah mendapatkan fasilitas, sudah dijadikan Allah kenikmatan surga. Kenapa setiap malam itu tahajud sampai kaki abai? Apa Rasulullah itu bengkak? Rasulullah itu setiap malam yang mulai itu sampai bengkak. Bayangkan Bu, kita sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat saja kakinya belum bengkak. 100 rakaat saja kita belum bengkak. Rasulullah itu sampai berapa itu? Sampai bengkak, abu sikile. Kira-kira ibu juga gitu ya, sikilnya sampai bengkak? Iya, asam urat, kolesterol, kakean mangan bebek. Bukan karena banyak sujud dan Allah makan bebek. Yang ketiga, ini kan sering kita mendengarkan harus mencontoh Rasulullah. Ini soal perut saja nggak bisa. Sampai pernah Rasulullah itu sholat jamaah dengan sahabat. Di situ ada Umar bin Khattab, ada sahabat Abu Bakar. Di situ Umar itu mendengarkan. Ketika Rasul imam itu ada suara yang gemuruh di perutnya. Jadi ada gerakan seperti gemuruh. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu tidak sabar. Akhirnya setelah sholat, Umar bin Khattab memberanikan bertanya ke baginda Rasul, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, apakah Rasulullah sakit? Rasulullah menjawab tidak. Rasulullah, apa benar sehat? Iya, Umar. Tapi saya mendengarkan ya Rasul, setiap sholat itu Rasulullah itu di perutnya itu ada suara yang gemuruh. Saya khawatir Rasulullah itu sakit. Apa benar Rasulullah ini gak sakit? Tidak, Umar. Akhirnya apa? Dengan keterpaksaan Rasulullah membuka bajunya. Ternyata di perutnya ada 3 batu. Diganjel wetenge, perutnya diganjel sama batu 3. Kira-kira bapak ingin ngoten nggih Bu? Diganjel sampai batu, gak mangan. Diganjel ote-ote papa jare guru mangan. Lemper 10 jare guru mangan. Ini karena ciri orang Jawa itu kalau belum makan nasi belum dikatakan makan. Ini urusan perut saja belum mampu kita, apalagi ada yang mengatakan saudara-saudara kita harus ikhlas, harus jujur, harus lusuh. Apa salah ucapan itu? Tidak. Tapi lewat mana kita bisa ikhlas? Lewat mana kita bisa jujur? Maka kembali satu sejarah mengatakan Rasulullah itu dilahirkan tanggal berapa Bu? 12. Hari apa Bu? Isnin. Bulan apa Bu? Rabiul. Nah, dengan ada kalimat di bulan Maulud Rabiul Awal itu ada kata-kata. Selama ini umat Islam ada yang pakai kalimat milad Rasulullah, ada yang mengatakan Maulid Rasulullah, ada yang mengatakan Maulud Rasulullah. Sing bener sing endi? Yang mana yang benar? Kalau milad itu mengikut termasuk isim alam. Kalau ilmu sorofnya ilmu isim apa? Isim alam. Di situ apa? Tempat yang melahirkan. Jadi kalau milad itu barangnya sing ngetokno. Barangnya sing ngetokno. Kalau gitu apa pun namanya Bu? Barang sing larangan itu apa jenenge? Kok menang itu? Makanya kalau ada kata milad itu kadang-kadang kurang cocok. Karena artinya itu tempat alatnya melahirkan. Yang kedua maulid. Maulid itu mengikuti izin zaman, izin makan, tempat dan waktu. Maka kenapa pertanyaan, kenapa Rasulullah itu dilahirkan tanggal 12? Kenapa enggak tanggal 15 saja?
Apakah itu kebetulan? Tidak. Yang kedua, kenapa hari Isnin kok tidak hari Rabu aja Allah melahirkannya? Apa itu kebetulan? Tidak. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal kok tidak bulan Rajab aja? Apakah ini kebetulan? Tidak juga. Rasulullah dilahirkan, kata maulid itu dilahirkan waktunya yaitu di hari Yaumul Isnain, itu artinya dua. Rasulullah itu dilahirkan harus membawa dua apa? Dua alat. Untuk apa? Untuk Rabiul Awal. Apa itu Rabiul Awal? Merontokkan, menggugurkan hijab-hijab yang di hati kita yang tidak bisa wusul kepada Allah. Apa saja di hati kita? Kira-kira kalau kita, Bu, Ibu, Bapak, hati kita ada sifat hasud, iri hati, kira-kira bisa nggak Allah hadirkan hati kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau hati kita ada sifat riya, pamer, bisa nggak Allah hadirkan hati kita? Nggak bisa. Itu hijab. Makanya harus dirobikan, dirontokkan dulu kalau ingin usul kepada Allah. Dengan apa? Harus dengan angka 12. Apa itu angka 12? Kata tadi Kiai Sahid, la ilaha illallah. Dipukul, dihancurkan dengan zikir pertama, jahat, la ilaha illallah. Karena apa? Dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu alat untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi menguatkan iman itu bukan mendengarkan ceramah. Bukan berarti salah orang mendengarkan ceramah agama, bukan. Tapi Rasulullah sudah menjelaskan, jadidu imanakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu wahai sahabat dengan mengucapkan, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman dengan catatan kalimat itu harus ditancapkan, ditanamkan, dihujamkan, diukir di relung jiwa kita. Maka kata Rasulullah, hadis Rasulullah, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Di mana tempatnya la ditempatkan? Maka bahasa talqin. Jadi dituntunkan itu ditalqinkan. Siapa yang menalkinkan? Siapa yang menuntunkan? Yaitu guru mursyid. Tadi ada ulama tabligh yang ceramah, ada ulama hukum fikih. Ada 3 yaitu ulama hal. Siapakah ulama mursyid itu? Ulama yang hal. Kenapa pakai ulama hal? Karena ulama tabligh yang ceramah sama hukum, ahli hukum ini hampir-hampir ada salah penjelasannya. Itu banyak sesatnya. Kenapa? Iso dodol ayat dengan harga yang murah. Kan banyak sekarang ini wani piro. Contoh pilihan presiden, karena dia seorang tokoh, ditokohkan punya jamaah masa yang luar biasa. Betul itu suara itu. Yang penting wani piro. Ini ulama ceramah sama ulama hukum itu bisa menjual belikan hukum. Ada satu kalimat anekdot, kiai, anak kiai ini berjudi, astagfirullahaladzim, tapi menang kiai, alhamdulillah. Waktu berjudi astagfirullah tapi menang, ucap alhamdulillah. Zaman ini seperti itu sekarang. Makanya di mana yang dikatakan ulama ini, yang kata Rasul al-ulama warasatul anbiya, ulama itu para nabi, yaitu ulama mursyid yang sebagai wasilah, kata Kiai saya tadi. Apakah kita butuh itu? Butuh, Bu. Kita
Kita butuh guru yang bisa menghidupkan rohani kita supaya bisa usul kepada Allah. Apakah wajib hati kita ingat Allah? Hukumnya fardu ain. Sebagaimana hadis Rasul, al-awwalu wajibun 'alan nas bi ma'rifatillah. Pertama kali manusia belajar beragama itu harus mengenal Allah, ma'rifatullah. Kenal Allah dulu. Kalau sudah hatinya bersama Allah, maka bagaimana supaya hati bersama Allah? Pertama, menghancurkan hijab-hijab hati manusia itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Maka dipukul dengan kalimat la ilaha illallah. Dipukul dari luar dengan kalimat la ilaha illallah pakai iman. Yang kedua, kalau sudah rontok, disampaikan ayat-ayat Allah, bergetarlah hatinya, karena di dalam hatinya ada rasa satu titik, yaitu dzikir khauf. Nah, satu titik ini lubuk yang namanya khusyuk. Di mana letak khusyuknya? Tentunya ada ihsan. Rasulullah mau isnan itu apa? Dua. Pertama, Rasulullah itu sebagai manusia, Islamnya wujudnya manusia. Islam itu apa rukunnya? Ada 5. Syahadat. Kan ngoten? Kulitnya, wujudnya, kulitnya Rasul. Manusianya, Islamnya. Sholat, siamur Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, haji. Ini kulitnya, namanya Islam. Isnen 2. Satu iman, yang satunya ihsan. Iman pakai apa? 12 angkanya la ilaha illallah. Yang satunya ihsan pakai satu titik. Beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah dilihat Allah. Dzikir khafi. Loh, ini pentingnya kita punya guru mursyid. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena ini ibu bapak mungkin sudah capek. Mulai loh langsung G. Sudah capek karena kita tadi habis duhur langsung berangkat ke sini. Ternyata saya kira undangannya ba'da asar. Oh, siksa kita di tol. Di sini kok karena uang sepi. Tapi alhamdulillah menghabiskan makanannya Bu Haji. Alhamdulillah, semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Rezeki kita. Rawon buatan mami. Ada yang kurang masih. Ayo, Susi. Iya. Silakan. Nanti aku terakhir sama teman. Terakhir bagian penghabisan. Ya. Soalnya makannya paling banyak.